Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa hasil pemilihan presiden hari ini yang nanti akan dimulai pada pukul 9 pagi. Selain mengikuti langsung jalannya pembacaan putusan nanti, kami juga akan memantau langsung kondisi terkini di sekitar kawasan gedung Mahkamah Konstitusi. Dan hari ini kita sudah bersama dengan Bang Abdul Qohar, nanti juga akan memberikan perspektif dan juga mencermati bagaimana nanti jalannya sidang dan memprediksi apakah nanti putusan ini bisa menjawab harapan rakyat selama ini. Selamat pagi Bang Qohar. Selamat pagi Iqbal. Apa kabar? Baik? Baik, sehat. Selalu memantau ya ini nanti yang termasuk di nanti-nantikan karena nanti berhubungan dengan marwah dari Mahkamah Konstitusi. Iya, betul. Dan apapun keputusannya, pahit atau manis, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, ya harus diterima dan dihormati putusan itu. Oke, demi kelanjutan bangsa sendiri ya, Iya, tentunya ya, satu kedamaian demi kelanjutan dan satu penghormatan terhadap seluruh proses demokratisasi di Republik ini. Ketika kontestasi ya harus ada ujungnya. Dan Mahkamah Konstitusi ini ujung. Bisa ujung betul-betul ujung, tapi bisa ujung dari awal gitu kan. Kalau misalnya dikabulkan ya berarti ada proses selanjutnya. Tetapi apapun putusan itu kita hormati hakim yang sudah memutuskan, hakim yang sudah bermusyawarah, yang sudah menerima bukti, alat bukti, kemudian mendengarkan keterangan saksi, mendengarkan keterangan ahli, dan semua bahkan sudah menerima dokumen amicus curiae. Jadi apapun yang nanti menjadi keputusan adalah ya itu yang harus kita terima dan itu pula yang harus kita hormati. Ya. Baik, kita nanti akan lihat terlebih dahulu Bang Qohar. Ada rekan-rekan kita yang sudah memantau langsung nanti jelang jalannya pembacaan putusan dari PHPU hari ini. Sudah ada rekan kita baik di dalam maupun di luar gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama ada Valeri Budianto melaporkan dari dalam gedung MK dan juga Bianca Sumendap langsung dari area luar gedung MK Jakarta. Kita ke Valeri terlebih dahulu. Valeri, bagaimana situasi terkini di gedung MK? Apakah sudah ada pihak-pihak yang berperkara yang tiba di sana dari pantauan Anda sejauh ini? Ya Iqbal, hingga saat ini situasi di area dalam gedung Mahkamah Konstitusi masih cukup lengang, belum dipadati oleh para pihak yang berperkara, baik itu pemohon, termohon, pihak terkait maupun pemberi keterangan. Apabila mereka tiba, tentu kehadirannya akan dapat terlihat oleh awak media karena mereka akan masuk melalui tangga sebelah kiri dan juga sebelah kanan, kemudian akan menunggu di dalam ruang transit. Tadi kami juga sempat menunggu dan juga melihat di area dalam ruang transit yang hingga saat ini masih kosong karena informasi yang kami dapatkan memang para pihak khususnya dari perkara nomor urut 1 dan juga nomor urut 2, kubu dari Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud, mereka akan sama-sama tiba dan juga berangkat dari titik masing-masing. Dalam hal ini untuk paslon nomor urut 1, Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar, mereka akan berangkat bersama-sama dari Diponegoro 10, sedangkan untuk paslon nomor urut 3, Ganjar dan juga Mahfud MD ini akan berangkat bersama-sama dari Hotel Mandarin Oriental. Nah, terkait dengan informasi yang kami dapatkan yang sudah tiba saat ini adalah ke-8 hakim konstitusi yang akan mengadili perkara ini dan dikonfirmasi juga oleh juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono bahwa ada beberapa hakim yang sudah sejak beberapa hari terakhir ini tidak pulang ke rumah mengingat rapat permusyawaratan hakim RPH yang baru saja rampung kemarin di hari Minggu 21 April 2024. Namun tentu yang perlu menjadi catatan adalah meskipun RPH sudah rampung kemarin, tapi selama putusan masih belum dibacakan, maka masih terbuka kemungkinan adanya perubahan dari amar putusan. Oleh karena itu kalau bisa kami gambarkan, situasi saat ini diwarnai ketegangan tidak hanya oleh pemohon, termohon, pihak terkait dan juga pendukung, namun juga ke-8 hakim konstitusi ini seluruhnya sama-sama dalam situasi serius, suasana serius sebelum pembacaan putusan dibacakan di pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Nanti untuk kedua perkara, baik itu perkara nomor urut 1 dan juga perkara nomor urut 2, sama-sama akan digelar di ruang sidang pleno yang ada di belakang saya dan kemudian juga akan disidangkan di jam yang sama oleh majelis yang sama. Rencananya di pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Kemudian juga untuk mekanismenya, MK hanya akan memberikan masing-masing pihak 14 kursi. Sehingga kalau misalnya sudah dikonfirmasi dari kubu Amin, Anies dan juga Mohaimin akan hadir. Kemudian juga dari kubu Ganjar Mahfud, Ganjar dan juga Mahfud dikonfirmasi hadir. Ini artinya dari masing-masing pihak khususnya untuk perkara nomor urut 1 dan juga 2 ini hanya tersisa 12 kursi lagi yang sama-sama dapat menyaksikan
pembacaan putusan secara langsung di ruang sidang pleno. Kemudian juga MK memastikan seluruh area MK ini steril, dalam hal ini tidak dapat dihadiri oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan, sehingga di luar dari 14 orang dari masing-masing pihak, kemudian juga dari hakim dan juga pihak-pihak lainnya yang pasti berkepentingan, tentu seluruh pendukung dan juga pihak-pihak lainnya hanya diperbolehkan untuk menunggu di luar dan juga menyaksikan jalannya pembacaan sidang putusan PHPO Pilpres ini melalui siaran live streaming. Tentu Iqbal, yang menjadi pertanyaan besar adalah apa yang menjadi putusan dari Hakim Konstitusi jelang pembacaan nanti. Kalau misalnya kita merujuk pada ragam putusan MK di pasal 77 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, secara garis besar ada tiga ragam putusan. Yang pertama adalah permohonan ditolak, permohonan dikabulkan, maupun permohonan yang tidak diterima. Namun apabila kita melihat dari rekam jejak, tentu juga terbuka kemungkinan ada amar putusan lainnya, misalnya apabila putusan ini hanya dikabulkan sebagian, maupun ada amar-amar putusan lainnya yang dirasa oleh Hakim Konstitusi ini relevan dan juga sesuai dengan isi dari persidangan tertentu. Sehingga kita akan sama-sama nantikan, Iqbal, bagaimana jalannya sidang putusan nanti akan dilangsungkan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Iqbal. Baik, Valerie, terima kasih dari dalam gedung MK. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.